Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirasel Fridayari. Saya dari kelas 2A, program studi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis beserta penjelasannya. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ferianto. Teman-teman, hadis dikenal sebagai sumber hukum Islam yang berasal dari Rasulullah, baik dari perkataan, perbuatan, dan juga penegasan Nabi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam ilmu hadis banyak sekali istilah-istilah yang menjelaskan fungsi-fungsi hadis, seperti yang sering kita dengar, yaitu ada hadis sahih, hadis dhaif, sanad matan, dan juga masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengenal istilah-istilah dalam ilmu hadis supaya kita bisa mengenal dan juga tidak takut salah untuk membedakannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan istilah dan ilmu hadis, kemudian apa saja istilah yang berdasarkan keriwayatan, yang terakhir apa saja yang berkaitan dengan generasi periwayatan hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan juga hadis. Ulum sendiri dari bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilm yang artinya ilmu. Sedangkan al-hadis menurut kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun sifat. Nah, apabila digabungkan, kata ulum dan juga al-hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang mempelajari atau membahas yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan belajar tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan keriwayatan. Nah, dalam ilmu hadis memiliki istilah-istilah. Di sini saya akan membagi materi menjadi dua, yaitu secara struktur dan juga secara kualitas. Nah, yang pertama itu ada secara struktur. Dalam pembagian dari secara struktur ini terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama yaitu ada sanad hadis, kemudian matan hadis, dan juga rawi hadis. Yang pertama ada sanad hadis. Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Maksudnya di sini ialah urutan orang-orang yang dapat menghubungkan hadis dan juga isi atau matan yang terbentuk. Rangkaian orang-orang inilah yang disebut dengan sanad. Sanad berbeda dengan rawi, karena rawi merupakan orang terakhir yang menyampaikan hadis. Nah, fungsi dari sanad ini adalah untuk mengetahui derajat atas kesohihan suatu hadis. Apabila ada cacat dalam hadis tersebut seperti adanya kefasikan, lemahnya hafalan, dan juga pernah berdusta, maka hadis itu tertolak atau tidak mencapai derajat yang sahih. Yang kedua ada matan hadis. Matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Dengan kata lain, matan adalah materi dan lafaz yang ada di dalam hadis. Para ulama yang lain juga berpendapat bahwa matan sebagai ujung atau tujuan dari sanad. Yang ketiga ada rawi hadis. Nah, rawi ini berarti orang-orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Rawi juga dapat dikatakan sebagai orang-orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab. Syarat-syarat menjadi rawi yaitu Islam, balik, memiliki sifat adil, dan dabit atau kuat hafalannya, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sayyidah Aisyah, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua berdasarkan kualitas. Yang pertama di sini ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, adil, dan juga dabit atau hafalannya kuat, serta tidak ilah atau cacat di dalamnya. Untuk contohnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Abu Daud. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan juga tidak kurang sempurna kekuatan ingatannya, serta tidak ada ilah atau cacat di dalamnya. Perbedaannya dengan hadis sahih adalah dari segi dabitnya perawi dan juga dalam sanadnya. Hadis sahih sempurna dalam dabitnya dan juga hadis hasan rawinya kurang sempurna. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif.
Hadis do'if adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis do'if tidak bisa dijadikan sumber hukum Islam. Contohnya, diriwayatkan oleh Umar bin Rashid dari Yahya bin Abi Qasir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib dan tidak berbicara sedikit pun di antara sholat tersebut, maka baginya sebanding dengan pahala ibadah selama 12 tahun. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berkata bahwa hadis dari Umar adalah do'if. Imam Bukhari juga berpendapat yang sama bahwa hadis tersebut termasuk dalam hadis munkar, di mana urutan sanadnya sangat lemah. Tak hanya itu, Ibnu Hibban menjelaskan bahwa haram menyebut hadis di atas kecuali untuk maksud mencatatnya. Sebab dalam suatu riwayat dikisahkan Umar pernah memalsukan hadis atas nama Malik dan Ibnu Abi Dzib. Kemudian kita akan membahas tentang hadis berdasarkan penisbatnya atau kepada siapa hadis itu disandarkan. Nah, yang pertama itu ada markuf. Penisbatnya ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada mauquf. Penisbatnya ini pada sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in. Kemudian yang ketiga ada matquf. Penisbatnya pada tabi'in atau orang-orang setelahnya. Nah, yang terakhir istilah-istilah yang berhubungan dengan generasi periwayatan. Di dalam hadis pula terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan generasi yang meneruskan hadis dari zaman Rasulullah SAW. Nah, istilah-istilah ini memiliki 5 komponen. Yang pertama yaitu sahabat, yaitu setiap orang yang bertemu dengan Nabi SAW yang beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Menurut Ibnu Hajar, definisi yang paling tepat bahwa seseorang disebut sahabat manakala ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan Islam. Nah, apakah ia hidup bersama beliau untuk waktu yang lama atau sebentar, pernah bertemu dengan beliau namun tidak pernah melihat beliau. Nah, jumlah sahabat ini sangat banyak, namun ada yang dikenal dengan sebutan Al-Abadillah, atau mereka adalah Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ilmu Zaibar, dan juga Abdullah ibnu Amr. Yang kedua ada Al-Muqaddaramun atau tabi'in besar, yaitu orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Islam, namun tidak sempat bertemu Nabi Muhammad SAW. Mereka diantaranya adalah Abu Amr al-Syaibani, Suaid ibnu Ghaflah al-Kindi, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan satu atau lebih orang sahabat Rasulullah. Pada jumhur ulama sepakat bahwa akhir masa tabi'in adalah tahun 150 Hijriah, sedangkan akhir masa tabi'in al-tabi'in adalah tahun 200 Hijriah. Mereka diantaranya adalah Said ibnu al-Musayyab, Al-Qasim ibnu Muhammad, Ibnu Abu Bakar al-Shiddiq, dan juga masih banyak lagi. Yang keempat ada Al-Mutaqaddimun, yaitu ulama hadis yang hidup pada abad kedua dan juga ketiga Hijriyah, yang telah menghimpun hadis dalam kitab-kitabnya. Mereka diantaranya adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, dan juga Abu Daud, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima ada Al-Mutaakhirun, yaitu ulama hadis yang hidup pada abad keempat Hijriah dan seterusnya. Mereka diantaranya adalah Imam Al-Hakim, Imam Al-Daruqutni, Imam Ibnu Hibban, dan Imam At-Tabrani. Jadi teman-teman, kesimpulannya hadis memiliki 3 komponen utama, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Nah, kualitas hadis juga dibedakan berdasarkan kredibilitas sanad dan rawinya, yang dikelompokkan menjadi sahih, hasan, dan juga dhaif. Selain itu, hadis diklasifikasikan berdasarkan pihak yang dijadikan rujukan, seperti marfu, mauquf, dan juga ma'tuf. Nah, penting pula memahami generasi perawi hadis yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, serta ulama hadis dari kalangan al-mutaqaddimun hingga al-mutaakhirun. Nah, pengetahuan ini membantu umat Islam untuk membedakan antara hadis yang benar dan juga palsu, serta menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW dari distorsi sejarah, politik, atau kepentingan pribadi.
Nah, itu dia rangkaian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami dan juga kita amalkan di kehidupan kita. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.